renungan malam, pengantar tidur, sahabat mengasihi Yesus yang live setiap hari Kamis jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat tahun baru, selamat berbahagia bagi kita. Hari ini adalah tanggal 2 Januari 2025. Apa kabarnya? Tentu kita mengatakan kabar baik dan sangat baik karena Tuhan sudah mengizinkan kita menjalani sudah 2 hari ini di tahun yang baru ini. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan saya juga komitmen bahwa di tahun 2025 ini akan semakin semangat menghibur dan menemani tidur saudara pada malam setiap hari Kamis jam 21 waktu Indonesia bagian Barat ataupun jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari Cengkareng, Jakarta Barat, saya akan menemani kita, akan memperdengarkan lagu-lagu yang akan menguatkan, meneguhkan kita untuk mengawali tahun 2025 ini. Dan juga ada renungan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya yakin bahwa kita semangat dan sangat luar biasa semangat kita. Selamat tahun baru dan selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Yesua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ayat ini cukup panjang, tetapi saya akan nanti membaca beberapa ayat yang boleh meneguhkan kita. Ini adalah bagaimana Tuhan memimpin Yesua dalam dia melakukan suatu pertempuran dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Saudara akan melanjutkan pembacaan ini nanti di rumah. Saya akan memberi beberapa ayat yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan ini dari Yesua pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini, saya akan memberi tema bagi kita adalah berhasil dan beruntung di tahun baru 2025 ini. Wah, puji Tuhan. Ini adalah satu persiapan yang baik, bekal bagi kita untuk memasuki tahun 2025 ini dalam pertolongan Tuhan. Saya yakin bahwa kita sudah ikut renungan di gereja dan khotbah, dan juga ada mungkin dari keluarga yang meneguhkan kita di tahun 2025 ini di awal tahun. Tetapi saya juga ingin di program Renungan Malam Pengantar Tidur ini juga akan memberikan semangat bagi kita, bagaimana kita boleh berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun baru 2025 ini, tidak sedikit orang yang mungkin sibuk menyusun resolusi apa yang harus dilakukan. Tentu kita ingin lebih baik dari tahun 2024 yang sudah kita lewati. Renungan dari Yesua pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini akan membuka wawasan kita untuk berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini. Saudara membaca ayat ini ataupun Yesua secara keseluruhan sampai ayat 18, saudara akan memahami bahwa betapa luar biasanya Tuhan dalam memimpin Yesua sehingga dia berhasil di dalam peperangan yang ia lakukan. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 1 dari Yesua ini menjelaskan bahwa kemenangan Yesua merebut Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, memang betul Yesua yang memimpin peperangan itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang 9. Tapi ayat 9 ini memberi penekanan yang penting. Apapun yang Yesua lakukan dalam peperangan ini tidak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Tadi saya katakan betul bahwa Yesua yang memimpin peperangan untuk merebut Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi sehebat apapun Yesua memimpin peperangan, tidak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Hal pertama untuk
berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini adalah kita berhasil dan beruntung oleh karena penyertaan Tuhan. Menarik saudara, Tuhan bilang begini, jangan kecut dan tawar hatimu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Maka kita mendapatkan penekanan bahwa keberhasilan Yosua dalam peperangan itu tidak hanya karena kekuatan dan hebatnya strategi yang ia lakukan, tetapi terjadi oleh karena penyertaan Tuhan. Kalau tidak dengan penyertaan Tuhan, sehebat apapun Yosua memimpin peperangan itu, kegagalan pasti datang, bukan sebuah keberhasilan. Dan ini hal yang pertama yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa keberhasilan kita, kesuksesan kita di tahun 2025 ini oleh karena penyertaan Tuhan. Yang walaupun tadi saya katakan seperti Yosua, kita sudah membuat resolusi yang bagus. Strategi perang Yosua, dia sudah atur sedemikian rupa. Dan juga kekuatan tentara yang ada. Tetapi kalau bukan penyertaan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Demikian juga di tahun 2025 ini kita sudah membuat satu resolusi yang bagus. Kita sudah membuat satu gambaran besar untuk tahun 2025 ini. Tetapi kalau kita tanpa penyertaan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi berhasil dan beruntungnya kita di tahun 2025 ini adalah oleh karena penyertaan Tuhan. Dan libatkanlah Tuhan di dalam semua perencanaan kita. Dan yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-7, kalau saudara nanti baca di Yosua pasal yang ke-1, di bagian akhir ada perintah yang menarik. Selain kekuatan dan keteguhan hati, ada janji penyertaan. Tetapi janji penyertaan itu mengandung satu syarat. Dalam ayat yang ke-7, bagian akhir mengatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dalam ayat ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci terjadinya penyertaan Tuhan lalu mengalami keberhasilan karena ketaatan pada firman Tuhan. Kembali saya tegaskan bahwa kalau Yosua tidak dengar-dengaran dan tidak hidup dalam ketaatan kepada Taurat Tuhan, tentu Yosua tidak akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi bahwa kita berhasil dan beruntung itu di tahun 2025 oleh karena penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, kita berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini karena kita taat kepada Taurat dan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu perlu kita renungkan siang dan malam dalam kehidupan kita. Dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita ingin berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah keberhasilan yang Tuhan janjikan tidak jatuh dari langit. Berarti perintah Tuhan kepada Yosua, engkau berperang dan engkau akan berhasil. Berarti kalau Yosua berperang, maka Yosua akan berhasil. Saya mau tegaskan bahwa Yosua, walaupun Tuhan sertai, walaupun Yosua dengar-dengaran, Yosua taat, dia tidak akan memenangkan peperangan itu kalau Yosua tetap
menyarungkan pedangnya. Keberhasilan Yosua betul karena penyertaan Tuhan. Tetapi di balik penyertaan Tuhan itu ada perjuangan yang tidak sedikit yang dibuat oleh Yosua untuk memenangkan pertarungan tersebut. Ini menarik bagi kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kita harus berjuang, kita mau berhasil dan beruntung di tahun 2025 ini. Memang Tuhan menyertai kita, tetapi Tuhan mau memberkati kita di tempat kita bekerja dan di tempat kita berusaha untuk mengalami kemenangan tersebut, peperangan tersebut. Kemenangan dan keberhasilan tidak jatuh dari langit, tadi saya katakan. Yosua harus berjuang, Yosua harus berlelah dan mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan pertempuran tersebut. Kita pernah dengar kalimat ora et labora, berarti berdoa dan bekerja. Dan pepatah ini merupakan moto yang diusung oleh Santo Benedictus dari Nursia, seorang tokoh spiritual besar pada abad keempat. Pepatah Latin ini mempunyai makna yang dalam, yakni doakanlah apa yang saudara kerjakan, dan kerjakanlah apa yang engkau doakan. Berarti kita harus meneguhkan teman-teman kita di tahun 2025 ini, jikalau saudara ingin beruntung dan berhasil, harus lakukan ora et labora. Berarti kita harus mendoakan apa yang kita kerja, kita harus mendoakan apa yang saudara kerjakan dan kerjakan apa yang sudah saudara doakan dengan baik. Kemudian seorang tokoh bernama Martin Luther King Junior juga berkata demikian. Kalau engkau tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Dan kalau engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Asalkan engkau jangan diam. Berarti jangan diam dan bergeraklah ke depan. Berarti saat kita diam menunjukkan bahwa kita sudah pasrah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita menikmati satu keberhasilan di tahun 2025 ini, saya sangat diberkati melalui tulisan dari Martin Luther King Junior ini bahwa kalau saudara tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau saudara tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau saudara tidak bisa berjalan, berusahalah untuk merangkak. Saat kita berjuang dan berusaha, firman Tuhan mengatakan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia asalkan kita bangkit. Asalkan kita berusaha. Jadi perjuangannya harus ada. Kemenangan yang Tuhan janjikan bukan pure dari langit ataupun langsung dari langit. Tetapi butuh sebuah proses yang luar biasa untuk memperjuangkan hal itu. Jadi ada upaya, ada kerja keras yang tidak mudah yang kita lakukan. Kita tidak perlu takut menjalani tahun 2025 ini karena kita sudah punya bayangan, gambaran di tahun 2024 ini. Dan kita harus terus maju dan terus bangkit. Dan olehnya kita akan menikmati satu hal yang luar biasa. Jadi perjuangan harus ada. Kemenangan yang Tuhan janjikan bukan, saya katakan bukan langsung turun dari langit. Ada usaha yang kita lakukan. Jadi sebagai kesimpulan penutup buat kita, untuk berhasil di tahun 2025 ini, dibutuhkan sebuah perjuangan. Mulailah dengan perencanaan yang baik. Keberhasilan akan dicapai melalui sebuah proses dan sebuah perjuangan. Berikut dibutuhkan kesabaran untuk memperjuangkan keberhasilan dalam upaya yang benar. Jalanilah proses yang ada di tahun 2025 ini. Saat kita setia, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita.
Sehingga semua akan indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, tetapi indah pada waktunya Tuhan. Dan terakhir, hiduplah dalam ketaatan secara totalitas kepada perintah Tuhan. Kita akan berhasil jika kita taat secara total kepada Allah. Tidak boleh setengah-setengah, tetapi kita harus totalitas. Dan dengan demikian, keberhasilan dan keberuntungan akan kita raih di tahun 2025 ini dalam anugerah Tuhan. Selamat menyambut keberhasilan saudara di tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.